Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Arif, Bapak Minto, saya izin untuk melakukan konseling individu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan melaksanakan konseling individu dengan konseli atau siswa yang mengalami permasalahan sering melamun dan bahkan sampai kesurupan ketika KBM berlangsung. Untuk identitas konseli, nama Bunga, nama samaran, kelas 8A, sekolah SMP Negeri 1 Munjungan. Sinopsis, Bunga adalah salah satu siswi di kelas 8 SMP Negeri 1 Munjungan. Bunga tergolong anak yang sopan, terlihat dari tingkahnya yang selalu santun. Bunga di sekolah tidak pernah melanggar tata tertib dan selalu disiplin dalam kehadirannya di sekolah. Bunga di rumah tinggal bersama ayah dan adiknya. Ibunya bekerja di luar negeri sudah hampir 9 bulan. Pada saat KBM, Bunga sering melamun bahkan dia sampai kesurupan. Akhirnya dia dibawa ke UKS, setelah sadar Bunga menangis dan berteriak. Setelah suasananya tenang dan mulai bisa diajak berbicara, Bunga mengungkapkan bahwa di rumah dia sering dimarahi oleh ayahnya. Alasannya karena si Bunga tidak mau membantu ayahnya untuk membereskan rumah. Dia lebih asik bermain HP. Berikut wawancara dengan konseling. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah, Nak Bunga. Selamat siang juga Bunga. Mari masuk, silakan duduk yuk, mari. Terima kasih Bu. Oh iya Bunga, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya, bagaimana kemarin katanya Bunga bisa membuat kerajinan dari sabun ya? Ya, sekedar menyalurkan hobi saja Bu, masih perlu banyak belajar lagi. Saya tidak menyangka itu Nak Bunga bisa membuat kerajinan seperti itu. Hebat banget ya. Nanti bisa dipasarkan loh ya. Nanti kalau 17 Agustus nanti bisa dititipkan di eksposisi ya Nak ya. Ya, makasih ya Bu. Baik, Nak Bunga, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Bu, baru kali ini saya mengikuti. Oh gitu ya Nak. Bagaimana apabila Ibu menjelaskan tentang konseling kepada Nak Bunga? Ya Bu, saya akan senang apabila Ibu berkenan menjelaskan kepada saya. Baiklah Nak, konseling itu merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor yaitu Ibu kepada konseli yaitu Nak Bunga agar Nak Bunga mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Nak Bunga hadapi. Bunga tidak perlu khawatir dan takut jika masalah Bunga sampai diketahui oleh orang lain. Karena dalam bimbingan dan konseling ada yang namanya asas kerahasiaan, Nak. Jadi, permasalahan yang akan kamu ceritakan nanti tidak akan disebarluaskan, melainkan hanya Ibu dan Bunga sendiri yang tahu. Ibu pun tidak akan membocorkan masalah ini kepada pihak lain tanpa persetujuan Bunga. Pokoknya, kamu tenang saja ya. Kalau ingin cerita dengan Ibu, dijamin permasalahan kamu nanti akan aman. Dan satu hal lagi, masalah yang kamu hadapi nanti yang menyelesaikan bukan Ibu ya Nak ya, melainkan Bunga sendiri. Di sini Ibu hanya memfasilitasi membantu dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang Bunga hadapi. Begitu ya Bu. Wah, setuju Bu. Iya Bu, saya paham. Lengkap sekali penjelasan Ibu dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Ya, Ibu juga berterima kasih karena Nak Bunga telah sudi mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Iya Bu, sama-sama. Oh iya Nak Bunga, kemarin kita sudah membuat janji untuk membicarakan masalah yang Nak Bunga alami ya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk mengungkapkan semuanya kepada Ibu? Insya Allah siap Bu.
Baik, tapi sebelumnya untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita nanti hanya punya waktu 30 menit ya nak ya, untuk melakukan konseling ini. Dan sesuai dengan kesepakatan kemarin, setelah konseling kita akan melakukan relaksasi agar pikiran kamu menjadi fresh, tenang. Karena nanti saya juga ada acara. Bagaimana? Apakah kira-kira waktu segitu cukup untuk Nak Bunga mengutarakan semuanya? Saya rasa waktu 30 sampai 35 menit lebih dari cukup, Bu. Ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai konseling ini agar apa yang akan kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Ibu pimpin doanya ya nak ya. Nanti Nak Bunga aminkan doa Ibu. Baik, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Ya. Baiklah. Coba sekarang kamu ceritakan apa sih yang menjadi kendala di akhir-akhir ini, yang kamu rasakan di akhir-akhir ini itu apa nak? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa sedih, saya itu tertekan, tidak nyaman, dan bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada pembelajaran yang berlangsung, Bu. Baik, apa yang membuat kamu merasa demikian? Saya itu merasa bingung dan stres, Bu. Wah, stres. Kenapa nak kok sampai stres ya? Gini, Bu, saya kan di rumah tinggal dengan ayah dan adik saya. Adik saya masih berusia 7 tahun. Ibu saya kerja di luar negeri. Sudah hampir 9 bulan dan akhir-akhir ini di rumah saya selalu dimarahi ayah. Katanya saya itu nggak pernah membantu orang tua. Makanya ketika berada di sekolah, saya itu sering melamun. Bahkan kalau ditanya teman, katanya saya itu tidak menjawab karena memang saya tidak dengar. Kemarin itu saya juga melamun ketika pembelajarannya Pak F. Bahkan katanya sampai kesurupan juga. Saya itu merasa penat, Bu, dengan kondisi yang ada di rumah seperti ini. Oh, oke. Setelah mendengar cerita dari kamu, Ibu paham nak dengan apa yang kamu rasakan. Ibu juga turut prihatin ya nak ya. Iya, Bu, terima kasih. Iya, di sini Ibu mempunyai video yang isinya seperti apa yang kamu alami nak. Sama tentang dampak dari seseorang yang sering melamun dan cara mengatasinya. Kita simak sama-sama ya nak ya. Iya, Bu. Sering melamun bisa memengaruhi fungsi di sistem saraf pusat kita. Akibatnya, kemampuan untuk mengelola emosi dan gerakan tubuh akan mengalami gangguan. Kids, siapa yang pernah melamun? Melamun biasanya kita lakukan ketika pikiran kita benar-benar kosong tanpa memikirkan hal lain. Tapi, ada beberapa orang yang juga sengaja melamun untuk menghilangkan stres dan rasa cemas berlebihan. Kenyataannya, melamun ini sangat berbahaya dan nggak baik buat tubuh kita loh. Yuk kita cari tahu apa bahayanya jika sering melamun. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berdasarkan Healthline, sering melamun atau juga disebut dengan gejala disosiasi merupakan suatu keadaan saat kita terputus dengan lingkungan sekitar karena terlarut pada pikiran kita. Orang yang melamun akan terlihat bengong dan enggan memerhatikan sekitar. Berdasarkan WebMD, sebenarnya melamun merupakan sebuah cara istirahat bagi pikiran kita untuk mengolah informasi. Saat keseringan melamun, otak memisahkan perhatian dari stimulus luar yang bisa ditangkap oleh panca indera. Otak memutuskan bahwa nggak ada hal penting atau berbahaya yang terjadi. Oleh karena itu,
otak akhirnya memutuskan hubungan antara keadaan dunia luar dan dunia dalam. Nah, saat melamun, bukan hanya otak yang mengalami perubahan, bahkan cara mata bergerak ikut berubah loh. Dalam keadaan normal, pupil mata akan membesar ketika ada perubahan di sekitar. Namun ketika melamun, pupil akan gagal merespons perubahan yang terjadi di sekitar. Berdasarkan everydayhealth.com, melamun terlalu banyak dapat mengganggu aktivitas sehingga menghambat produktivitas. Melamun juga dapat mempengaruhi memori. Berdasarkan clarityc.com, melamun berlebihan bisa membuat kita melupakan hal-hal penting yang seharusnya kita ingat atau lakukan. Melamun merupakan hal normal. Meskipun begitu, berdasarkan Healthline, melamun bisa mengurangi fokus kita dalam melakukan hal penting, seperti belajar, mengerjakan tugas, membaca, dan bekerja. Berdasarkan Jurnal Clinical Psychological Science, melamun dapat mengakibatkan banyak pikiran negatif masuk ke otak. Kekosongan pikiran saat melamun dapat membawa ide-ide baru yang positif dan berbagai pikiran negatif juga dapat masuk. Pikiran-pikiran negatif tersebut akan memengaruhi kondisi psikologis kita. Ada beberapa penyebab dari sering melamun, yaitu kurang tidur, perasaan tertekan atau stres, kelelahan, dan rasa bosan. Sering melamun bisa memengaruhi fungsi di sistem saraf pusat kita. Akibatnya, kemampuan untuk mengelola emosi dan gerakan tubuh akan mengalami gangguan. Bagaimana cara mengatasi terlalu sering melamun? Yuk kita bahas lebih lanjut. 1. Teknik grounding. Sering melamun bisa kita atasi dengan teknik grounding. Caranya dengan menghirup aroma yang kuat seperti minyak esensial. Teknik grounding juga bisa berupa aktivitas fisik ringan seperti peregangan, lari-lari kecil di tempat, hingga mengunyah permen karet. 2. Hindari stres. Stres merupakan penyebab utama sering melamun. Oleh sebab itu, kita harus hindari penyebab stres berlebih ya. 3. Olahraga. Olahraga menjadi cara untuk meredakan stres yang bisa mengurangi kebiasaan sering melamun. Nah, itulah bahaya terlalu sering melamun berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye. Iya, setelah melihat tayangan tadi, sekarang apa yang kamu pikirkan, Nak? Saya sekarang jadi tahu, Bu, dampak negatif dari sering melamun itu seperti apa dan cara mengatasinya bagaimana. Iya, dari tayangan video tadi, sekarang apa yang sebenarnya kamu inginkan melalui layanan ini? Saya itu ingin seperti anak-anak pada umumnya, Bu. Mereka selalu disayang sama orang tuanya, selalu diperhatikan, lalu di rumah bisa bermain, bisa memegang HP sepenuhnya, tidak malah disuruh membantu pekerjaan orang tua yang menurut saya itu sangat melelahkan sekali. Baik, Ibu tanya lagi. Apakah dengan sikap yang seperti itu bisa mengurangi beban pikiran yang kamu rasakan, Nak? Tidak, Bu. Karena di pikiran saya itu hanya bisa meratapi nasib saya dan itu akan membuat saya semakin sedih. Nah, itu kamu tahu. Iya, Bu. Terus saya harus bagaimana supaya menghilangkan beban pikiran saya ini? Baik, sekarang coba begini saja. Ibu punya pertanyaan buat kamu. Di saat orang tua memarahi kamu di rumah itu disebabkan karena kamu tidak mau membantu orang tua. Terus nanti, apabila kamu dalam perjalanan pulang sekolah, sepeda motor kamu kehabisan bensin di tengah jalan. Kemudian, jarak antara jalan sampai rumah itu masih jauh. Apakah di situ kamu tidak membutuhkan bantuan orang lain? Ya membutuhkan, Bu. Masa saya harus dorong motor sampai rumah? Kan ya capek, Bu. Ya, lah itu kamu tahu. Terus kenapa di saat orang lain membutuhkan bantuan, tidak kamu bantu?
Oh iya ya Bu, kok saya berpikir seperti itu ya? Nah, lah ya kenapa kok pikiran kamu seperti itu? Bagaimana ya Bu ya? Bingung saya itu Bu. Oke, sekarang begini. Coba kita berpikir. Menurut kamu, pikiran negatif tentang ayahmu tadi benar apa salah? Yang katamu ayahmu tidak sayang tadi, karena beliau menyuruhmu untuk membantunya. Salah Bu. Iya ya Bu, kok saya bisa berpikir seperti itu ya Bu? Padahal hanya disuruh membantu pekerjaan orang tua. Itu saja juga sebenarnya melatih saya agar nanti bisa mandiri juga ya Bu ya. Bagus sekali pemikiran kamu. Kalau sudah punya pemikiran seperti itu, lalu bagaimana yang seharusnya kamu lakukan? Mungkin saya harus merubah sifat saya Bu, karena setelah saya berpikir apa yang saya lakukan itu salah. Membantu pekerjaan orang tua itu juga akan menjadikan orang tua kita merasa senang ya Bu ya. Terus selain itu membuat saya bisa berlatih mandiri sepertinya Bu nanti. Nah, harusnya seperti itu Nak Bunga. Karena tadi juga sudah Nak Bunga ketahui bahwa ternyata pengalian yang kamu lakukan itu tidak benar. Iya Bu, mulai sekarang saya akan fokus untuk belajar. Nanti setelah pulang sekolah, saya juga akan membantu pekerjaan orang tua semampu saya Bu. Bagus sekali Nak Bunga pola pikir yang kamu terapkan saat ini. Saya yakin pasti nanti keluargamu pun akan bangga dan teman-temanmu juga akan senang mendengar ceritamu ini. Hehe. Iya Bu, semoga saja. Baik, Nak Bunga, nanti setelah pulang ke rumah harus belajar menerapkan pola pikir seperti yang tadi ya Nak ya, dan semangat untuk tidak berpikir yang negatif kepada orang lain. Iya Bu. Baik, sesuai kesepakatan awal, tibalah waktunya kita melakukan relaksasi. Apakah Nak Bunga sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah siap Bu. Oke, baiklah kalau Bunga sudah siap, Nak Bunga silahkan duduk yang nyaman, senyamannya Nak Bunga. Bisa bersandar di kursi, juga tangannya juga bisa ditaruh di paha, pokoknya senyamannya Bunga saja. Sudah? Ya Bu, sudah Bu. Jika sudah, boleh Ibu pandu ya untuk relaksasinya, tapi sebelumnya Ibu menyiapkan medianya dulu. Kalau kamu sudah duduk yang nyaman dan rileks, kamu saya pandu untuk mengatur nafas. Iya Bu. Sebentar Ibu menyiapkan medianya dulu. Kita mulai ya Nak Bunga ya. Oke. Kalau kamu sudah duduk dengan nyaman dan rileks, kamu saya pandu untuk mengatur nafas. Silahkan ambil nafas dari dalam hitungan 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu keluarkan dari mulut dengan hitungan 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan pelan-pelan Nak.
Buanglah jauh-jauh beban yang ada di pundakmu. Kemudian ambil nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Ambil nafas lagi yang panjang, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Sembari memejamkan mata, ambil nafas lagi dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan terus seperti itu, nak. Dan silahkan nanti fokus di suaraku saja. Kalau kamu sudah mengerti, kamu bisa anggukkan kepala. Sekali lagi dengarkan suaraku saja. Ayo nak, ambil nafas lagi dari hidung. Nafas panjang dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Dengarkan suaraku saja, nak. Nak bunga, sudahkah hari ini kita bersyukur, nak? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Sudahkah hari ini kita sadar atas karunia yang telah Allah berikan? Hari ini kita masih bernafas, nak. Tangan dan kaki masih bisa digerakkan. Begitu juga dengan tubuh kita yang masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang menyayangi kita, seperti orang tua kita yang sangat-sangat sayang kepada kita, sahabat kita yang selalu ada buat kita. Semua itu atas izin Allah, nak. Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan yang bisa dibilang sangat-sangat layak. Pantaskah kita melupakannya? Kadang kita diberikan cobaan. Apa yang kita lakukan? Kita hanya sering mengeluh. Padahal kalau kita sadari, Allah itu sangat sayang kepada kita. Hanya dengan cara itu supaya kita ingat dengannya. Jika kamu merasa hidup ini susah, coba mari kita pikirkan derita anak satu lengan mengemis di jalanan. Bersyukurlah wahai anakku, kebahagiaan kita tidak bergantung kepada situasi yang kita alami. Melainkan kepada cara kita mengatasi situasi tersebut. Jadilah manusia yang selalu siap dalam situasi dan kondisi apapun, ya nak.
Baiklah nak Bunga, kalau kamu sudah tidak mendengarkan musik, silahkan dengan hitungan ketiga buka mata kamu pelan-pelan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana rasanya, nak? Alhamdulillah sudah enak, Bu. Pikiran saya jadi fresh, hati saya sudah agak lega, dan saya menyadari untung saya sekarang masih mempunyai orang tua. Mereka itu karena pasti punya tujuan dan untuk melatih saya. Ya, bagus sekali nak Bunga. Kiranya saat ini kita sudah sependapat, nak Bunga juga sudah tahu ya yang akan dilakukan ke depannya dan berusaha tetap berpikir positif. Semangat nak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah nak Bunga. Dari awal sampai saat ini kita sudah mengetahui bahwa nak Bunga perasaannya tertekan, sedih, dan sering melamun, bahkan juga sampai kesurupan juga. Tapi dengan adanya proses konseling ini, jadi kamu sudah mulai mengerti apa yang seharusnya kamu lakukan. Bagaimana perasaan nak Bunga setelah melaksanakan proses konseling hari ini? Apakah sudah sedikit ada perubahan yang dirasakan? Alhamdulillah, Bu, saya sekarang sudah sedikit lega dan sedikit punya pandangan baru terhadap masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah. Kalau sudah ada perubahan dan Ibu juga sudah merasa senang terhadap perubahan nak Bunga, sebagaimana tadi yang sudah diungkapkan. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama nak Bunga. Kalau ada sesuatu yang kamu rasakan, entah masalah atau hanya sekedar sharing, silahkan datang lagi ke Ibu ya. Ibu selalu terbuka untuk kamu, agar konseling kita lebih bermakna dan saya tahu perkembangan kamu. Nanti Ibu minta bantuan untuk mengisi lembar kerja ya nak ya, sehingga nanti di rumah kamu pun bisa melatih pikiran sesuai dengan yang kita praktekkan seperti di sesi konseling hari ini. Apakah nak Bunga berkenan? Iya, Bu. Siap, Bu. Berkenan sekali. Wah, terima kasih ya nak Bunga. Iya, Bu. Sama-sama. Kalau begitu, saya boleh pamit ya, Bu ya? Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bunga. Hati-hati di jalan.